Shalom. Ada dua sahabat karib, yaitu besi dan air. Besi begitu bangga dengan dirinya sendiri. Ia sering menyombongkan kepada air bahwa dia kuat dan keras, tidak seperti air yang lemah dan lunak. Air hanya diam saja mendengarkan tingkah sahabatnya. Satu ketika, besi menantang air untuk berlomba menembus suatu gua dan mengatasi segala rintangan yang ada di sana. Yang bisa melewati gua itu dengan selamat dan tanpa terluka, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. Besi dan air pun mulai berlomba. Rintangan pertama, air dan besi harus melalui penjaga gua itu, yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menabrakkan dirinya ke batu-batuan, tetapi karena sifatnya yang keras, batu-batu itu mulai runtuh menyerangnya, dan besi pun terluka karena melawan batu-batu itu. Sementara air, ia menetes sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan itu. Ia dengan lembut mengikis bebatuan itu, sehingga bebatuan lainnya tidak terganggu dan tidak menyadarinya. Ia melubangi seperlunya saja untuk lewat, tetapi tidak merusak lainnya. Air menjadi pemenang pada rintangan pertama. Di rintangan kedua, air dan besi harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Besi merasakan kekuatannya. Ia mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat, dan ia mulai berputar untuk menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah itu ternyata cukup sulit untuk ditembus. Semakin keras ia berputar, celah itu semakin hancur. Ia pun juga semakin terluka. Sedangkan air dengan tenangnya merubah dirinya mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia mengalir dengan tenang dan dengan leluasa tanpa terluka, mengalir melalui celah-celah itu dan tiba dengan cepat di dasar gua. Air kembali menjadi pemenang di rintangan kedua. Di rintangan terakhir, besi dan air harus dapat melewati suatu lembah dan tiba di luar gua. Ketika itu besi mulai berpikir. Ia kesulitan mengatasi rintangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia berkata kepada air, "Skor kita 2-0. Aku akan mengakui kehebatanmu jika engkau dapat melalui rintangan terakhir ini." Air pun segera menggenang, walaupun sebenarnya ia mengalami kesulitan mengatasi rintangan terakhir. Tetapi kemudian air membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap. Ia terbang dengan ringan menjadi awan. Kemudian ia meminta bantuan angin untuk meniupnya ke seberang dan mengembunkannya. Maka air turun sebagai hujan. Akhirnya air menang telak atas besi di 3 rintangan yang ada. Saudara, air mendapat kemenangan dengan sikapnya yang lemah lembut, tidak merusak dan tidak mengacaukan. Dengan sedikit demi sedikit ia bergerak dan menembus bebatuan yang keras. Jadilah pribadi yang lemah lembut seperti air. Kita mungkin dianggap tidak berdaya, namun dengan kelemah lembutan, hati yang sekeras batu pun
bisa diubahkan. Hati seseorang hanya dapat dibuka dengan kelemah lembutan atau dengan kasih, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kekerasan hanya menimbulkan dendam, dan paksaan hanya menimbulkan keinginan untuk membela diri. Kasih itu lembut, dan dengan kasihlah kita bisa mengubah kehidupan orang lain. Banyak orang memakai kekuasaan dan kekerasan untuk mengatasi masalah. Banyak orang berpandangan bahwa kemenangan selalu menjadi milik sang pemegang senjata. Kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang mengedepankan kelemah lembutan atau kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang rendah hati akan selalu berekspresi dalam kelemah lembutan. Sebaliknya, kebanggaan dan kesombongan diri akan muncul dalam sikap kekerasan. Mana yang lebih mengarahkan hidup kita? Kesombongan ataukah kerendahan hati? Kekerasan ataukah kelemah lembutan? Kita diingatkan dalam firman-Nya, Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Lemah lembut bukan sikap tubuh yang lemah gemulai, tetapi tentang sikap hati. Kerendahan hati di hadapan Allah membuat kita dapat bersikap lemah lembut kepada sesama. Mari kita belajar bersikap rendah hati dan lemah lembut menyikapi segala sesuatu. Dengan begitu kita akan menjadi pemenang kehidupan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Mari kita berdoa. Selain Engkau tiada yang lain. Kami sembah Engkau, ya Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi nama-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur memasuki hari yang baru di awal pekan ini. Kami bersyukur sebab firman-Mu telah kami dengarkan serta mengajar kami. Bapa yang baik, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menghasilkan buah kelemah lembutan, dan kiranya dengan kelemah lembutan itu kami dapat membawa perubahan di dalam hidup dan dimanapun kami berada. Kami memohonkan damai sejahtera-Mu memimpin kehidupan dan seluruh aktivitas kami di sepanjang pekan ini. Dalam dekapan kasih Kristus kami hidup. Amin.